Halo ICC dan jemaat Tuhan dimanapun juga kalian berada. Tanpa terasa ini sudah minggu yang keempat kita berjumpa di online service. Ya, sudah 4 minggu loh kita ini ada di online. Selama 4 minggu kita diam di rumah, stay at home dan semua kita kerjakan dari rumah. Kita punya waktu buat family lebih banyak, kita punya waktu untuk merenung lebih banyak. Puji Tuhan. Yes, so hari ini adalah hari yang penting di mana kita merayakan Paskah. Ya, saudara mungkin bertanya-tanya, ini tumben saya kok pakai baju ini ya? Kenapa saya pakai baju ini? Ini baju yang biasa dipakai oleh para pastor dan para pendeta, ya, baju gembala ini punya arti. Ya, saya juga dulu punya ini, saya pikir, karena pendeta mesti punya ya. Enggak, ternyata ini punya arti. Kerah ini, collars ini, artinya ini diambil dari zaman perbudakan, zaman dulu. Ketika seorang budak dimiliki oleh seorang majikan, maka majikannya akan menaruhkan collars dari besi. Ditaruhkan gelang dari besi di lehernya dan gelang besi ini diikatkan pada rantai. Sehingga budak itu tidak bisa kemana-mana lagi selain dia harus pergi mengikuti kemana tuannya pergi. So, dari gelang besi itulah tercipta baju dengan kolar seperti ini untuk para hamba Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami adalah budak dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah diikat, kami tidak bisa pergi kemana lagi dengan visi dan misinya kami sendiri. Tapi kami harus ikuti apa yang Tuhan kami inginkan, yaitu yang Tuhan Yesus inginkan. So, this is ini arti dari baju yang saya pakai hari ini. Ya, oke. So, hari ini, di hari Paskah ini, saya mau share satu judul yaitu Because He Lives. Because He Lives. Karena Dia hidup. Ya, setelah Yesus mati di kayu salib dan kemudian dia dikuburkan pada hari Jumat sore, dan sepanjang hari Sabtu adalah hari di mana semua pengikut Yesus berkabung. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan masa depan, mereka bingung ini harus gimana. Ya, pribadi yang menjadi gantungan kami, pribadi yang selama ini menaungi kami sekarang nggak ada lagi. Ya, dan itulah hari Sabtu. Dan di hari Minggu pagi, kalau kita baca di Matius 28 ayat yang ke-5 sampai ke-7, ayatnya berkata demikian. Ya, ketika Matius 28 ayat 5 sampai 7 ini, Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi, Alkitab cuma tulis Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi, itu pergi ke kubur untuk menengok. Nah, kemudian kalau kita baca di Matius 28 ayat yang ke-5, yang mereka temui adalah seorang malaikat. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ya, dalam ayat ini ketika Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi bertemu dengan malaikat, malaikat cuma bilang bahwa, "Hey, nomor 1, jangan takut. Hari ini tetap pesan jangan takut, itu perlu kita dengar." Ya, kenapa begitu? Karena kita ini lagi jadi orang yang punya ketidakpastian. Aduh, sampai kapan nih di lockdown? Sampai kapan nih semua akan berlalu? Sampai kapan ini akan begini? Aduh, abis ini apalagi yang menanti kita? Udah banyak berita-berita lain yang membuat kita lebih takut dari hari ini. Wow, ada lagi berita atau pesan yang lain bahwa nanti yang September lebih mengerikan dari ini semua. Waduh, kita rasanya hidup di bawah ancaman sampai orang kadang-kadang berpikir, ya udah kalau gitu ngapain hidup lagi? Ya. Nah, saudara, tapi justru pesan jangan takut. Kamu cari Yesus yang disalibkan itu kan. Nah, malaikat bilang begitu. Dan malaikat bilang sama Maria ini, kedua Maria ini, dia tidak ada di sini. Saudara, yang pertama dia bilang, He is not here. He is not here.
kita seringkali di tengah krisis, di tengah masalah seperti hari ini. Ya, krisis COVID-19 ini nggak hanya soal fisik dan penyakit aja, tapi udah mulai berdampak pada ekonomi. Mulai ada yang menulis bahwa social distancing bukan hanya manusia yang menjauh, tapi bahkan uang juga udah mulai menjauh dari kita. Artinya ada krisis yang lain. Selain daripada krisis yang kesehatan, ada krisis yang lain, yaitu krisis ekonomi. Juga mulai mengintai dan mulai dirasakan oleh sebagian dari kita. Nah, di tengah-tengah begini kita selalu cari Yesus. Tapi justru sama kayak Maria yang lagi kebingungan. Dua Maria ini lagi bingung harus bagaimana. Mereka pergi ke kubur mau menengok kuburnya, tapi yang mereka temui malaikat yang berkata, "He is not here." Ya. Di tengah-tengah kebingungan kita seringkali bertanya, Tuhan kau di mana? Tuhan kau di mana? Saya baca firman iya, tapi Tuhan kau di mana? He is not here. Terus kalau he is not here, kenapa dia nggak ada di situ lagi? Kenapa dia nggak ada di kubur itu lagi? Malaikat berkata bahwa ia telah bangkit. Soal yang kedua yang kita perlu tahu bahwa he is risen. Dia telah bangkit. Dia udah bangkit. Bangkit itu artinya dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan segala sesuatu yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ya, kebangkitan Yesus kenapa jadi penting? Karena di sini dia mengalahkan apa yang tidak mungkin kita kalahkan. Apa itu? Kematian. Ya, kematian. Itu yang dia kalahkan. Nah, saudara, saya senang dengan perkataan malaikat yang berikut di ayat yang ke-7. Dia bilang begini, segeralah pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Yes. Saudara, ketika dua Maria pergi ke kubur, justru malaikat bilang, hey, he is not here. Kenapa dia nggak ada di sini? Kenapa dia nggak ada di sini? He is not here. Kenapa dia nggak ada di sini? Satu, dia bilang. Yang kedua adalah dia sudah bangkit. Lalu yang luar biasa yang ketiga dia bilang bahwa dia sudah mendahului kamu. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya, dalam terjemahan NIV dibilang he is going ahead. He is going ahead. Bukankah kita ini lagi ketakutan? Udah dibilang bahwa yang September nanti lebih mengerikan dari yang Maret. Hey, malaikat bilang, he is going ahead. Yesus sudah ada di bulan September. He is going ahead. Dia udah ada di depan. Saudara, firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu bukan rancangan, itu rancangan apa sih? Itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara, because he is not here. Kenapa he is not here? Because he is going ahead. Yesus udah ada di depan. Saudara, apa yang membuat kita hari ini bisa menerima perkataan jangan takut? Kenapa? He is going ahead. Dia ada di depan. Dia tahu apa yang terjadi nanti bulan September. Dia tahu apa yang nanti terjadi di bulan Desember. Dia tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Dia udah tahu sendiri. Saudara, kalau hari ini kita dengerin berita makin simpang siur, bingung. Ya, tadi ada lagi yang cerita sama saya. Dia baca satu artikel menurut sekelompok ahli virus. Bayangin, ahli virus. Dibilang bahwa ini baru akan berakhir di 2022. Saudara, kalau baca yang begini kan kayaknya, terus hidup kita nih mesti begini, atau bahkan iya sekarang begini karena cadangan makanan masih ada, iya karena tabungan masih ada. Gimana kalau sampai 2022? Maka firman Tuhan bilang, he is going ahead. He is going ahead. He is going ahead. Dan saya pegang Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepada kamu hari depan. Dia adalah Tuhan yang mengurus hari depan. Saudara bayangkan, dia Tuhan yang mengurus hari depan. Hari ini kita rasanya nggak bisa berharap apapun di depan. Cuma satu, kita bisa percaya bahwa dia Tuhan yang memegang hari depan. Yes. So, saudara, mengapa kebangkitan Yesus menjadi sangat penting buat kita? Ya, karena kebangkitan Yesus ini benar-benar unbelievable. Ya, itu benar-benar supranatural. Ya.
Sesuatu yang gak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Dan yang paling penting, ini yang ditulis di ayat di firman Tuhan di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 14 dibilang begini. 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Firman Tuhan bilang begini, kalau Yesus nggak bangkit, yang nomor satu apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, kebangkitan Yesus berpengaruh pada dua hal. Yang pertama pada pemberitaan. Hari ini, terus terang saya harus bilang, bahwa seringkali mulai ada cemoohan kepada gereja. Mulai ada cemoohan kepada orang percaya. Mana pengurapan? Mana kesembuhan? Tuh lihat, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan kena COVID. Mana? Ngomong aja kamu kesembuhan. Ngomong aja mujizat. Please. Firman Tuhan bilang, Yesus sudah bangkit. Dan dibilang bahwa kalau dia nggak bangkit, sia-sia pemberitaan ini. Bertahun-tahun saya ikut Yesus. Saya lahir baru terima Yesus dari bulan Juni 1984. Sekarang udah tahun 2020. Lebih dari setengah hidup saya kenal Yesus. Dan kenapa saya bisa tetap mau beritakan Yesus yang ajaib, Yesus yang bangkit hari ini? Karena dia bangkit. Kalau dia nggak bangkit, apa yang saya mesti bicarakan hari ini? Apa yang saya harus katakan lagi? Kalau dia nggak bangkit. Tapi puji Tuhan dia bangkit. Sehingga saya masih tetap bisa katakan tenang. Jangan takut, firman Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Ya. Tetap lakukan yang terbaik kita bisa buat. Tetap beritakan. So, makanya apa yang saya belajar dari 1 Korintus 15 ini, tetap beritakan. Meskipun orang udah berkata sinis sama kita, meskipun orang udah, mana? Namanya mujizat, mana kamu doain orang, mana? Tetap beritakan. Kenapa? Karena Yesus udah bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, stop pemberitaan kita. Tapi karena Yesus bangkit, kuasanya tetap bekerja sampai hari ini. Ada amin, saudara-saudara. Ya. Nah, yang kedua, dia bilang kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia juga kepercayaan kamu. Sia-sia dong, kita udah selama ini ikut Tuhan. Banyak orang bilang, aduh gimana ya? Saya setia ikut Tuhan, saya setia menabur, saya setia apalagi, saya setia lakukan apa yang Tuhan suruh, saya setia memberi. Tapi ini krisis sekarang benar-benar menghabiskan semuanya. Percayalah, kebangkitan Yesus membuat kepercayaanmu tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus itu jaminan bahwa kepercayaanmu tidak sia-sia. So, mari hari ini apapun yang sedang kita gumulkan, keadaan apapun yang sedang menekan kita hari ini, ya, tetap beritakan bahwa Dia Tuhan yang hidup, bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Tetap beritakan itu. Yang kedua, tetap percaya. Meskipun suara di luar mulai, mana Tuhanmu, mana firman yang bilang itu, mana? Ya, ada kuasa ini, mana? Tetap beritakan, tetap firman Tuhan bilang. Ini bukan saya yang bilang, firman yang bilang. Ya, dan tetap percaya bahwa ada kuasa karena Dia sudah bangkit. Nah, di ayat yang ke-17 dibilang begini. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, apa dampak kebangkitan Yesus buat kita? Satu, tadi udah dibilang, kita tetap bisa memberitakan bahwa Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Dua, kita tetap bisa percaya firman-Nya ya dan amin, karena Yesus sudah bangkit. Tiga, kita bisa lepas dari semua dosa kita. Dengan kata lain, kita bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita bisa berkata tidak pada setiap dosa. Saudara, kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk berkata tidak pada dosa. Saya masih manusia biasa yang lemah, saya masih manusia biasa yang punya darah dan daging, yang masih bisa jatuh dalam dosa. So, kebangkitan Yesus dampaknya apa? Kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk berkata tidak pada setiap keinginan daging. So, waktu saya lahir baru,
pada tahun 1984 saya banyak ikuti persekutuan-persekutuan doa. Dan saya masih ingat lagu di awal saya ikut Yesus yang saya cukup hafal, yaitu lagu Sebab Dia Hidup. Ya, sebab Dia hidup. Ya, because He lives. Because He lives. Lagunya sederhana. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Banyak di antara saudara pasti nggak tahu lagu ini. Kau belum lahir di tahun itu, di tahun-tahun ini, awal-awal banget. But lagu ini bagus banget. Dia bilang because He lives. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini, because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Kita nih ya, kadang-kadang kita udah gak berani sama hari besok. Gimana Tuhan ngadepin besok? Because He lives, I can face tomorrow. Ya, oh dibilang bahwa because He lives, ku tak gentar tuh dalam bahasa Inggrisnya bilang all fear is gone. All fear is gone. Hei saudara, jangan pikir hari ini kita nih bisa ketakutan setengah mati. Lihat orang batuk takut ya. Aduh, kadang-kadang jadi psikosomatis sendiri, bacain berita nggak udah jadi begitu tiba-tiba karena baca banyak gitu langsung leher gatel. aduh. Hey, come on, ya. Because He lives, all fear is gone. Because I know He hold the future. He hold the future. Ya, saudara. Dan dia bilang, and life is worth the living just because He lives. Hidup jadi berarti. Even sekarang kita lagi ngalamin begini. Tapi hidup jadi berarti kenapa? Dia hidup. Saudara, kita belum ada sih di hari besok. Tapi Yesus udah ada di hari besok. Nanti kalau kita udah di hari besok, kita menoleh lagi ke belakang, kita bisa lihat betapa paniknya kita kemarin. Dan hari ini kita udah ada di sini. Ya, mungkin saudara berkata, tapi aduh gimana dong dengan orang-orang percaya juga yang juga nggak bisa survive ketika masa COVID ini. Kita percayalah bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan di sana. Ya, lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, suami istri Bill and Gloria Gaither. Pada akhir tahun 1970. Ya. Apa yang dialami? Saat itu mereka juga ngalamin krisis. Nah lucunya krisisnya, Bill itu baru pulih dari penyakit yang namanya mononukleosis. Mononukleosis. Jadi kalau saudara bisa cari sendiri di Google, sakit apa itu? Itu karena apa? Karena virus. Virus dari mana? Dari droplets. Ya. Dan itu nanti bisa menyerang ke tubuh kita, mononukleosis. Nah, dalam keadaan dia baru aja pulih dari sakit begini, istrinya Gloria hamil anak ketiga yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena anak yang kedua masih umur 4 dan 3 bulan. Udah hamil lagi. Aduh, mereka nggak cukup udah di masalah ini. Mereka ngadepin masalah dalam pelayanan mereka di bidang musik dan juga masalah dalam keluarga besarnya. Udah begitu tertekan, udah begitu stres. Berbagai hal ini buat mereka khawatir. Gimana masa depan? Dalam keadaan begini justru Tuhan bicara sama mereka. Dan lahirlah lagu ini. Because He lives, I can face tomorrow. Ya, di tengah krisis ini justru iman mereka dikuatkan. Mereka ingat bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang dikubur, tapi Tuhan yang bangkit. Ya, kebenaran ini membuat hidup yang suram nih jadi kelihatan ada pengharapan lagi. Saudara, hari ini beberapa sisi hidup kita mungkin sedang menurut kita itu menuju kematian. Ya, lalu kita bilang, Yesus kau di mana? Bisnis saya udah menjelang kematian nih, Tuhan. Aduh, keluarga saya ada yang sakit nih. Aduh, gimana Tuhan? Saya nggak mau dia mati. Malaikat berkata, He's going ahead. Dia udah di depan. Dia tahu kok apa yang ada di depan. Dan yang kita tahu, rancangan dia selalu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan.
Sebagai penutup saya mau bilang, life is worth the living just because He lives. Ya. Hidup jadi berarti karena Yesus sudah bangkit. Saudara, Yesus bangkit. Mari pagi hari ini, siapa di antara saudara di rumah yang kau mau aminkan karena Dia bangkit, karena Dia hidup, hidupku jadi berarti. Saudara, kita lagi ngadepin situasi kayak sekarang. Tapi bukan berarti arti hidup kita hilang. Kenapa? Karena arti hidup kita ada di kebangkitan Yesus. Dia yang sudah mengalahkan kematian, Dia yang sudah bangkit, dan Dia yang sudah menyerapkan hari depan penuh harapan. Ketika saya baca ayat ini, saya tiba-tiba menangis sendiri ketika Tuhan bilang, I'm going ahead. Saya di depan kamu. Kamu tuh baru jalan sampai sini. But I'm going ahead. Saya udah jalan di depan. Saya tahu apa yang ada di depan kamu. Saya lagi jalan bersama. Siapin semua yang akan kamu jalanin di depan ini. Oke. So, saudara, percayalah bahwa Yesus, Dia ada di depan. He holds the future. Dia memegang hari esok. Ya, karena Dia hidup, aku tak gentar. I can face tomorrow. Yes, berapa banyak nanti saudara yang udah bingung. Tomorrow harus bagaimana? Besok harus gimana? Because He lives, I can face tomorrow. Mari tetap beritakan Yesus yang luar biasa. Tetap percaya. Dan kita tetap bisa hidup dalam kekudusan. Karena ada kuasa kebangkitan Yesus. 3 ini. Apapun yang orang katakan pada kita mengenai kekristenan hari ini. Ya, tetap beritakan. Saya percaya Yesus yang hidup. Saya percaya Yesus yang bangkit dari kematian. Ya, saya percaya akan kuasa kebangkitannya. Apapun cemoohan orang pada kita, kita bisa katakan, saya percaya Yesus yang hidup. So, berapa banyak di antara engkau yang mau percaya Yesus yang bangkit, itu yang memegang hari esok kita. Kau yang takut hari besok, saya harus makan apa? Bisnis saya gimana? Keluarga saya gimana besok? Mari, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untukmu, supaya sungguh engkau boleh punya damai sejahtera. Yeremia 29:11 bilang bahwa rancanganku rancangan yang membuat damai sejahtera. Memberikan engkau damai sejahtera. Karena rancangan ini akan memberikan hari depan yang penuh harapan. He holds tomorrow. He is going ahead. Dia udah maju di depan sana. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada. Dimanapun mereka berada. Di ruang tamu, di ruang makan, dimanapun mereka ada. Di kursi mereka duduk, mereka berdiri, dimanapun mereka ada. Kuasa-Mu yang menjamah mereka. Kuasa kebangkitan Yesus. Dan sungguh Tuhan, hari ini Tuhan boleh bicara buat kami semua. I'm going ahead. Saya ada berjalan di depan kamu. Saya tahu apa yang ada di depan. Saya tahu apa yang ada di bulan September. Saya tahu apa yang ada di 2021. Saya tahu apa yang ada di 2022. Dia sudah berjalan duluan ke sana. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang bangkit, yang mendahului kami dari semua langkah kami. Kami punya harapan karena Tuhan yang bangkit. Ya, apapun kata orang, kami mau tetap beritakan Tuhan kami yang bangkit. Ada kuasa dalam kebangkitan. Kami mau tetap percaya bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus yang sudah kalahkan semua kematian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bisa hidup dalam kekudusan, mengalahkan dosa yang sekarang sedang menguasai kami, yaitu kekhawatiran. Day by day kekhawatiran. Kami percaya bahwa Tuhan kami hold the future. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari saudara boleh terima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat Tuhan. Sebab Tuhan yang menjaga engkau keluar dan masukmu, bangun dan dudukmu. Ketika engkau tidur, bahkan Tuhan menyediakan apa yang justru engkau perlukan untuk orang-orang yang dikasihinya ketika engkau tidur. Rest. Ada istirahat di dalam hadirat Tuhan. Berdoa supaya damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran setiap pribadi. Dimanapun mereka ada, keluarga mereka. I can face tomorrow. I can face the future. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur di dalam nama Yesus. Saya berdoa. Haleluya. Semua yang percaya bahwa this is a powerhouse, sama-sama katakan amin. God bless you. Dan have a blessed weekend. Ya, enjoy kuasanya.
Nikmati hadiratnya, tiap hari dia ada. Because He hold the future. Yeah, He's going ahead. God bless you. Have a blessed weekend. See you next week. So, ICC, firman Tuhan tadi powerful banget. Saya percaya kita semua dikuatkan dan dibangun oleh firman Tuhan. Jangan lupa untuk terus pantengin Instagramnya @ICCChurch atau melalui website icc.church.online untuk semua program ICC Go Online seminggu ini. Oke, selamat Paskah buat semuanya. Let's stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.